Oke, selamat datang. Di pembahasan kali ini, kita bakal kupas tuntas sebuah kekuatan yang sering nggak kelihatan, tapi ngaruh ke semua interaksi sosial kita. Namanya, dinamika kelompok. Coba deh, pernah nggak sih Anda ngerasa kalau lagi rame-rame sama temen, sifat Anda jadi beda? Mungkin jadi lebih ceplas-ceplos, atau malah jadi lebih kalem, atau bahkan jadi lebih kompetitif gitu. Nah, perubahan-perubahan kecil ini tuh bukan kebetulan loh, ada ilmunya di balik itu semua. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bongkar nih kekuatan-kekuatan tak terlihat yang ngebentuk setiap tim, proyek, bahkan sampai circle pertemanan Anda. Kita bakal lihat kenapa sebuah kelompok itu bisa terbentuk, gimana mereka berkembang, dan yang paling penting, gimana mereka bisa, ya secara halus, ngebentuk diri kita. Yuk, langsung aja kita mulai. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Apa sih yang ngebedain sebuah kelompok sama, ya, sekumpulan orang biasa aja? Ternyata, definisinya itu spesifik banget. Jadi gini, bedanya tuh fundamental banget. Bayangin deh orang-orang lagi nunggu bus. Itu namanya kerumunan. Mereka cuma ada di tempat yang sama, di waktu yang sama. Itu aja. Tapi kalau kelompok, nah, itu beda. Ada ikatan, ada saling ketergantungan, dan yang paling penting, mereka punya tujuan yang sama. Jadi, intinya, sekumpulan orang itu baru bisa kita sebut kelompok kalau mereka memenuhi 5 syarat ini. Harus ada interaksi rutin, tujuan bersama, ada strukturnya atau pembagian peran gitu, ada norma atau aturan main, dan yang terakhir, dan ini penting banget, ada rasa memiliki yang kuat atau kohesi. Dan ini bisa jadi lebih spesifik lagi loh. Dengerin deh, semua tim itu adalah kelompok, tapi nggak semua kelompok itu tim. Bedanya apa? Sebuah tim itu level kolaborasinya jauh lebih tinggi. Mereka nggak cuma kerja bareng, tapi benar-benar nyiptain sinergi positif. Jadi hasil kerja tim itu lebih hebat daripada sekedar jumlah kerjaan tiap orang digabungin. Nah, pertanyaan selanjutnya, kenapa sih kita ini secara alami suka banget bikin kelompok? Jawabannya, ya karena kita ini makhluk sosial. Udah dari sananya butuh koneksi. Yuk kita lihat beberapa teori keren di baliknya. Jadi para ahli itu punya beberapa teori. Ada yang namanya teori kedekatan. Simpel aja, kita cenderung bikin kelompok sama orang yang lokasinya dekat sama kita. Terus ada teori pertukaran. Ini lebih hitung-hitungan, kita gabung karena ngerasa bakal dapat untung. Dan tentu, ada juga alasan-alasan praktis, kayak misalnya buat keamanan atau buat cari duit bareng. Oke, setelah kelompok terbentuk, bukan berarti langsung solid dan kompak loh. Justru, mereka itu ngelewatin sebuah perjalanan. Kayak siklus hidup gitu, dan ini bisa diprediksi. Nah, inilah intinya dinamika kelompok. Model yang paling terkenal buat ngejelasin ini namanya model Tuckman. Coba bayangin aja tim tugas kuliah ya. Tahap pertama itu forming. Semuanya masih sopan, masih jaim-jaim gitu. Terus, masuk ke storming. Nah, di sini mulai tuh, ada debat ide, ada konflik kecil soal siapa ngerjain apa. Kalau ini bisa lewat, masuk ke norming. Aturan main udah disepakatin, semua mulai nyatu. Puncaknya, performing. Mereka jadi kayak mesin yang solid banget, fokus ngerjain tugas. Dan terakhir, pas tugasnya kelar, ada adjourning, alias bubaran. Oke, jadi kelompoknya udah terbentuk, udah matang. Sekarang, pertanyaannya, gimana persisnya kelompok itu bisa ngubah perilaku kita sebagai individu? Well, setidaknya ada 3 mekanisme utama yang bekerja. Yang pertama itu norma. Anggap aja ini aturan main yang nggak tertulis, tapi semua anggota paham. Norma ini yang ngasih tahu kita, di sini tuh cara bajunya gini, atau cara ngomongnya kayak gini, biar kita diterima dan tujuan kelompok bisa tercapai. Yang kedua, peran. Setiap orang di kelompok itu punya peran. Ada yang formal, kayak ketua gitu, yang emang ditunjuk. Tapi ada juga yang informal, yang muncul alami aja, kayak si tukang semangatin atau si penengah konflik. Nah, peran inilah yang nentuin ekspektasi orang ke kita di kelompok itu. Dan yang ketiga, ini nih, status. Suka nggak suka, di setiap kelompok itu pasti ada hierarki, ada tingkatan. Nah, status ini ngaruh banget ke siapa yang paling banyak ngomong, siapa yang omongannya paling didengerin, dan gimana alur komunikasi di dalam kelompok itu. Nah, pengaruh yang sekuat ini udah pasti kayak pedang bermata dua. Dinamika kelompok itu bisa jadi kekuatan yang super positif, tapi di sisi lain bisa juga jadi sumber masalah. Dampaknya bisa beda banget. Kalau dinamikanya sehat, yang muncul itu harmoni, inovasi, bahkan kritik yang ngebangun. Tapi kalau dinamikanya udah nggak sehat, wah, komunikasi bisa macet total, bikin stres, dan ujung-ujungnya produktivitas semua orang anjlok. Ada kutipan yang ngerangkum ini semua dengan pas banget.
Individu adalah respons terhadap struktur sosial dan norma yang diadopsi oleh kelompoknya. Artinya apa? Ya artinya perilaku kita itu pada dasarnya cerminan dari struktur dan aturan main di kelompok kita. Kita itu dibentuk oleh lingkungan sosial kita, seringkali lebih dari yang kita sadari. Jadi, setelah kita bongkar semua ini, pertanyaannya sekarang balik ke Anda. Coba deh pikirin, di tim kerja Anda, di circle pertemanan, atau di komunitas manapun Anda berada, gimana caranya Anda bisa nyiimbangin antara jadi diri sendiri, tapi di saat yang sama juga jadi anggota kelompok yang efektif? Nah, ini dia tantangan keseimbangan yang kita semua hadapi. Setiap hari,